Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 1830201216. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kualitas Pembelajaran Matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli. Untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal, dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Latar belakang peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di sekolah, merupakan langkah awal peningkatan sumber daya manusia. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan peningkatan mutu dalam proses pembelajaran. Sebagai konsekuensinya, diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa ke tingkat yang lebih baik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa agar berkembang secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan juga diharapkan suatu negara mampu untuk menghadapi tuntutan kemajuan zaman yang sekarang ini semakin berkembang cepat. Pendidikan juga hendaknya mampu mengembangkan potensi kecerdasan serta bakat yang dimiliki peserta didik secara optimal sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya menjadi suatu prestasi yang mempunyai nilai jual. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai cara dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah melaksanakan ujian nasional dan memasukkan mata pelajaran matematika di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 17 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat merupakan jenjang pendidikan dasar. Jenjang ini siswa dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam mencapai tujuan pendidikan, perlu adanya kurikulum yang merupakan seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Salah satu persoalan yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah keberhasilan dalam pelaksanaan program pembelajaran. Hasil pendidikan akan dianggap tinggi apabila lulusan-lulusan pendidikan mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mutu pendidikan itu sendiri akan tercapai apabila dalam proses pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan secara efektif. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, metode dan tujuan dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam pembelajaran karena dalam penilaian dapat diketahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Dengan penilaian dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran tersebut sehingga dapat dilaksanakan perbaikan atau remedial. Dalam suatu pendidikan, untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, maka dilakukanlah evaluasi. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Kualitas pendidikan tentunya dipengaruhi oleh peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru mengarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 yang memaparkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mayu Margareta, wali kelas 3 SDN 77 Prabu Muli, bahwa di sekolah tersebut belum mengadakan analisis pembelajaran, baik itu segi perangkat pembelajaran, hasil belajar, proses belajar, bahkan juga metode dan model dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah juga belum turun tangan dalam menanggapi hal tersebut, padahal sangat penting hal itu dilakukan untuk mengetahui kualitas pembelajaran yang dilakukan. Perlu diadakan analisis agar guru tersebut dapat melihat hasil dari proses pembelajaran, baik segi perangkat yang digunakan, hasil belajar, proses belajar, juga metode dan model apa yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kualitas Pembelajaran Matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. B. Batasan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada analisis kualitas perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil belajar pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021.
Adapun rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana kualitas perencanaan pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. Yang kedua, bagaimana kualitas proses pelaksanaan pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. Yang ketiga, bagaimana kualitas hasil belajar pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. Adapun tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui kualitas perencanaan pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas proses pelaksanaan pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas hasil belajar pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli tahun 2020-2021. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam disiplin ilmu pendidikan dan keguruan, khususnya terkait analisis kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah keilmuan dan menjadi rujukan atau referensi, khususnya terkait dengan analisis kualitas pembelajaran matematika. Yang manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. A. Bagi guru, menambah pengetahuan tentang analisis kualitas pembelajaran matematika di kelas 3 SD dan sebagai acuan guru dalam mengoptimalkan pencapaian kompetensi dalam pembelajaran matematika di kelas 3 SD. Yang kedua itu bagi sekolah. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kualitas kompetensi yang dikembangkan dan menjadi acuan pada semester selanjutnya. Yang selanjutnya itu bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan sehingga pengetahuan dan keterampilan yang didapat bisa dikembangkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah nantinya. Yang selanjutnya itu bagi pembaca, untuk memotivasi pembaca agar dapat dijadikan acuan atau referensi dalam menyusun sebuah penelitian berupa jurnal atau skripsi terkhusus bagi calon pendidik. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut berupa kata-kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Seperti dalam penelitian ini menginterpretasikan analisis kualitas pembelajaran matematika kelas 3 SDN 77 Prabu Muli. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, kurikulum, silabus, RPP, KBM, sarana dan prasarana sekolah, serta peserta didik kelas 3 SDN 77 Prabu Muli. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana observasi dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung di rumah wali kelas 3 SDN 77 Prabu Muli. Wawancara dilakukan bersama wali kelas 3 pada hari Rabu 2 Juni 2021 dan beberapa peserta didik kelas 3 SDN 77 Prabu Muli, di mana wawancara dilakukan peneliti sesuai dengan instrumen penelitian untuk memperoleh data terkait permasalahan yang diteliti. Adapun dokumentasi diambil pada saat kegiatan observasi dan wawancara berlangsung. Selanjutnya itu kajian pustaka. Setelah peneliti mencari informasi, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Di antara judul yang dijadikan kajian sebagai berikut. 1. Helma Mustika 2021 dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Kualitas Pembelajaran Matematika pada Penggunaan Platform Google Classroom Materi Kombinatorika yang menjelaskan tentang penggunaan platform pada siswa SMA Negeri 1 Pasir Penyu yang merupakan langkah awal untuk menjaga kualitas pembelajaran matematika pada materi kombinatorika. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kualitas pembelajaran matematika, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan
platform Google Classroom yang diteliti oleh Helma Mustika, sedangkan peneliti menganalisis kualitas pembelajaran matematika secara umum. Yang kedua itu Syahroni 2017 dengan penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer dalam Pembelajaran Matematika Materi Bilangan pada kelas 3 SD, yang menjelaskan tentang pengembangan media berbasis komputer pada pembelajaran matematika kelas 3 SD dalam bentuk audiovisual dengan menggunakan software Movizu atas pokok bahasan bilangan yang dilakukan di SD Ragunan 7, Jakarta Selatan, layak dipakai sebagai penunjang pembelajaran matematika. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran matematika di kelas 3, sedangkan perbedaannya terletak pada pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis komputer yang diteliti oleh Syahroni, sedangkan peneliti menganalisis kualitas pembelajaran matematikanya. 3. Andi Yunani Yusri 2018 dengan penelitiannya yang berjudul Desain Pembelajaran Kooperatif Berbasis Teori Branner untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika, yang menjelaskan tentang proses desain pembelajaran kooperatif berbasis teori Branner di kelas 8 SMP Negeri 1 Labakang berkualitas, yang hasil uji cobanya diperoleh rata-rata hasil belajar siswa di atas KKM. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kualitas pembelajaran matematika, sedangkan perbedaannya terletak pada desain pembelajaran kooperatif berbasis teori Branner yang diteliti oleh Andi Yunani Yusri, sedangkan peneliti menganalisis kualitas pembelajaran matematika di kelas 3 SD. Marzuki Ahmad 2018 dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Kualitatif Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa yang diberi pembelajaran matematika realistik, yang membahas tentang kemampuan komunikasi matematis siswa dalam kategori tinggi, sedang dan rendah dengan instrumen penelitian tes kemampuan komunikasi matematis dan lembar panduan wawancara. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran matematika, sedangkan perbedaannya terletak pada kemampuan komunikasi matematis siswa yang diteliti Marzuki Ahmad, sedangkan peneliti menganalisis kualitas pembelajaran matematika di kelas 3 SD. Yang kelima itu Febrianti 2020 dengan penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Pembelajaran Matematika di kelas 5 SD di kelas 5-1 teladan, yang membahas tentang kualitas pembelajaran matematika yang ada di kelas 5-1 teladan dengan menganalisis kurikulum, silabus, RPP, KBM, sarana dan prasarana sekolah secara umum. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang analisis kualitas pembelajaran matematika, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan juga jenjang kelas yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama itu pengertian analisis, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri. Adapun analisis menurut beberapa pendapat yaitu menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan. Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan memilah, menguraikan dan membedakan sesuatu untuk digolongkan menurut kriteria tertentu dan dicari makna serta kaitannya. Adapun macam-macam analisis itu ada dua. Yang pertama itu analisis logika, adalah sebuah analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu serta juga berdasarkan pada logika dan juga pembelahan yang jelas antara satu dan yang lain. Yang kedua itu analisis realis, adalah suatu analisis yang dapat melakukan proses analisis akan menggunakan urutan benda yakni sebagai dasar pemikiran. Yang selanjutnya itu tujuan analisis. Tujuan analisis adalah untuk mengumpulkan data-data yang ada. Pada akhirnya data tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik atau problem yang sedang berlangsung atau juga bisa dijadikan sebagai arsip. Analisis dalam dunia pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek ilmu pengetahuan. Seperti pada penelitian ini, analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang akan peneliti teliti untuk mencari pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya itu kualitas pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tingkat pencapaian hasil dari tujuan awal pembelajaran itu sendiri. Tujuan awal dari pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dan efektif. Kualitas pembelajaran memiliki indikator menurut Depdiknas. Yang pertama itu perilaku pembelajaran pendidik atau guru, yang kedua perilaku atau aktivitas siswa, yang ketiga itu iklim pembelajaran, yang selanjutnya itu materi pembelajaran, yang selanjutnya itu media pembelajaran dan sistem pembelajaran.
Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Untuk dapat mengelola dan merancang program pembelajaran dan proses pembelajaran, seorang guru hendaknya mengenal faktor-faktor penentu kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik tujuan, karakteristik mata pelajaran atau bidang studi, karakteristik siswa, karakteristik lingkungan atau setting pembelajaran, dan karakteristik guru. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses belajar yaitu faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan. 3. Matematika sekolah merupakan bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan pendidikan dan perkembangan iptek sehingga tidak terlepas dari karakteristik matematika. Matematika sekolah jelas berkaitan dengan anak didik yang menjalani proses perkembangan kognitif dan emosional masing-masing. Secara khusus dapat dikatakan bahwa dalam matematika perlu memperhatikan aspek teori psikologi terkhusus psikologi perkembangan. Potensi yang ada pada diri anak pun berkembang dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, dari sederhana ke kompleks. Berdasarkan hal tersebut, jelas karakteristik matematika menyesuaikan dengan perkembangan anak didik. Adapun karakteristik pendidikan matematika, yang pertama itu memiliki objek kajian konkret dan abstrak, yang kedua pola pikirnya induktif dan deduktif, yang ketiga itu kebenaran, konsistensi, dan korelasional, yang keempat itu bertumpu pada kesepakatan, dan yang kelima memiliki simbol kosong dari arti dan juga berarti. B. Tujuan pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika yang dimaksudkan adalah tujuan pembelajaran matematika yang secara umum diajarkan sekolah. Pendidikan matematika dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 disebutkan pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep algoritma secara luas, akurat, efisiensi, dan tepat dalam pemecahan masalah. Adapun standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika di SDMI disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung dan sifat-sifatnya serta menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. 2. Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur dan sifat-sifatnya serta menerapkannya dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, volume, sudut, waktu, kecepatan, debit serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data dengan tabel, gambar, dan grafik diagram, mengurutkan data, rentangan data, rata hitung, modus, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, dan memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaan dalam kehidupan, serta memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. I. Daftar isi sementara. Sistematika pembahasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman mutu, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bagian akhir berisi penutup, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.